Halo WhatsApp cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Food Mobile. Di video kali ini gue bakalan merekomendasikan event icon yang ada di FIFA Mobile. Ya, jadi cuman event icon doang cuy. Untuk icon-icon lain kayak Ancient Icon atau Prime Icon, untuk Prime Icon udah gue bahas. Jadi untuk Ancient Icon mungkin di next video, dan gue bakal bahas yang kali ini adalah event icon. Ya, jadi bagaimana dengan pemainnya? Langsung aja tonton sampai habis cuy. Let's go. ですほらせーい Oke, kayak biasa, gue bakal bahasnya itu dari setiap liga aja ya. Jadi bakal gue bahas setiap liga aja gitu cuy. Jadi di sini untuk Liga Inggris ada Sol Campbell. Ini Sol Campbell ini tuh adalah salah satu CB yang kuat ya, kuat banget di sini, dan juga dia punya speed cuy ya. Jadi biasanya itu kan kalau CB-CB yang kuat gitu kan speednya jelek ya, speednya itu nggak kenceng gitu, nggak sekencang Campbell gitu ya. Tapi kalau si Campbell ini kenceng banget speednya. Dulu si Campbell ini pengen gue beli juga jadi cuman karena harganya yang gila-gilaan, kayak naik gila-gilaan, itu jadinya gue nggak bisa beli. Next di sini ada Schmeichel. Untuk Schmeichel ini nih worth it banget buat kalian pakai cuy. Menurut gue dibandingkan dengan GK-GK yang se-over sama dia atau yang over lebih tinggi lagi, itu bagus si Schmeichel ini cuy, karena lihat refleksnya itu 114 gitu ya. Jadi worth it banget buat kalian ambil ya. Kayaknya juga cuma 8 juta kan. Mungkin dia itu minusnya dari segi overall ya sih, overallnya itu kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pemain dengan overall 99 dan beli Schmeichel ini, ya bakal turun overall kalian gitu, overall tim kalian. Next ada Eric Cantona. Ini Eric Cantona ini sering banget buat temuin cuy, kadang-kadang dia ditaruh di CAM, kadang-kadang dia ditaruh di ST. Menurut gua untuk Cantona ini sih lebih cocok kalian taruh di ST ya, karena memang statsnya dia itu memang stats kayak stats striker gitu. Dia punya penyundul kuat, terus kayak punya tendangan-tendangan yang bagus nih, daya tembak, penyelesaian itu bagus kan. Cuman di sini yang bikin dia lebih bagus lagi itu adalah umpan-umpannya, karena dia CF, otomatis dia punya umpan yang bagus cuy, gitu. Jadi menurut gua dia itu lebih worth it kalian taruh di striker gitu cuy, striker ya, di ST bukan di CF atau di CAM gitu ya. Tapi dia di sini punya penyelesaian sih, itu yang bikin dia itu jadi pemain yang menurut gue lebih worth it untuk kalian taruh di ST. Next adalah salah satu kiper yang bagus juga di sini ada Peter Cech. Nah di sini kalian bisa sendiri ya, 111 refleks dibandingkan dengan Schmeichel yang 114 refleks. Itu lebih tinggi mana kan? Lebih tinggi Schmeichel cuy. Jadi untuk Cech ini menurut gue ya masih bagus untuk kalian pakai gitu ya. Masih worth it dan bagus juga, punya pelempar jauh dan tinggi badannya juga yang tinggi gitu. Ya kan? Jadi ya worth it lah dia ini cuy untuk dipakai. Si Cech ini ya. Next adalah salah satu CM pivot, yaitu adalah Patrick Vieira. Karena pivot ini tuh yang bisa defend. Dia ini defendnya bagus banget ya, punya pace juga, dan sini kinerja bertahannya tinggi. Jadi dia tuh emang kayak CDM, tapi lebih bagusnya dia tuh di CM juga dibandingkan dengan CDM dia gitu. Jadi ya gue lebih saranin kalian tuh taruh si Patrick Vieira ini taruh di CM. Kalau di CDM juga bisa sih ya. Next adalah yang pasti Van der Sar ini sih. Van der Sar ini udah bagus banget. Ini mungkin top tier ya, top 1 goalkeeper untuk sekarang sih menurut gue ya. Jadi dan dia juga free to play kan, jadi bisa kalian dapetin secara gratis si si Van der Sar ini gitu. Oke, lanjut kita ke La Liga. Di sini untuk La Liga ada Luis Figo, Eto'o, Roberto Carlos, dan juga Raul dan Butragueño. Di sini didominasi oleh pemain-pemain Real Madrid, cuman Eto'o doang yang enggak Real Madrid ya. Untuk Luis Figo ini tuh minusnya dia ada di ininya nih cuy, weak footnya itu dia ke kiri gitu. Harusnya weak footnya itu kanan kan, karena dia wing kanan gitu. Jadi ya weak footnya harusnya kanan, strong footnya harusnya kiri gitu. Jadi ya itu sih menurut gue yang bikin dia kurang. Tapi untuk Luis Figo sih menurut gue weak footnya dia walaupun 4 tapi masih tetap bagus untuk dipakai gitu cuy ya. Next adalah Samuel Eto'o. Eto'o ini juga salah satu ST yang sering banget gue temuin kalau misalnya dulu sih di Legendaris 2. Dulu gue itu sering banget nemuin yang pakai Eto'o ini cuy.
karena emang dia tuh salah satu ST yang bagus banget, punya pace, terus juga punya tendangan pisang ya kan, karena kan dulu juga tendangan pisang masih worth it banget buat dipakai kan ya. Dia worth it lah ini untuk dipakai, itu umpan-umpannya juga bagus kan di sini ya. Lanjut kita ke Roberto Carlos. Di sini untuk Roberto Carlos juga masih jadi LB yang bagus banget, worth it banget buat kan ambil itu. Di sini dia mungkin ada di 3 star skill move sih, tapi 3 star skill move juga ya buat apa kan, dia back gitu, jadi ya nggak terlalu ngaruh lah. Untuk kayak serangan terus defense ini tuh bagus banget gila, apalagi dia punya lemparan jauh, tendangan bebas menyetir kencang, dan pengambil tembakan jauh gitu loh ya. Itu yang kalau misalnya kalian pakai Roberto Carlos ini, mungkin kemungkinan dia itu yang bakal ngambil tendangan bebas gitu loh. Next ada Raul Gonzalez. Untuk Raul Gonzalez, dia ini menurut gue bagus banget, worth it buat mereka ambil. Ada beberapa orang-orang juga yang pakai sih, tapi gue jarang sih nemu Raul cuy. Cuman worth it kok untuk kalian pakai ya. Mungkin minusnya dia ada di umpan jauh sama umpan silangnya sih itu yang. Tapi ST umpan jauh umpan silang buat apa juga kan? Harusnya dia yang dikasih umpan jauh cuy. Mungkin ini nih peningkat kemahirannya ya, peningkat kemahirannya itu kurang ya. Harusnya dia tuh minimal penyelesaian gitu, karena dia kan striker gitu ya. Dia juga Raul ini kan kalau di dunia aslinya itu di real life-nya itu cetak gol terbaik Real Madrid sebelum sudah apa sih namanya, sudah Ronaldo kan ya. Jadi nomor 2-nya gitu, nomor 1-nya Ronaldo Cristiano gitu. Next ada Butragueño ini juga satu ST bagus juga, pace banget. Mungkin kekurangannya dia ada tinggi badan ini sih sama kayak Fred ya, tinggi badannya tuh nggak jauh beda lah sama Messi gitu ya. Jadi itu yang menurut gue bikin kurangnya dia, walaupun sundulannya dia 114, lompatannya 111, tapi untuk duel udara sama back yang jangkung kayak Varane mungkin, atau kayak siapa lagi tuh ya, pokoknya yang back tinggi badannya bagus tuh mungkin dia bakal kalah sih. Next lanjut kita ke Liga Bundesliga cuma 2, ada Schweinsteiger dan Matthäus ya. Schweinsteiger ini masih menjadi CM yang bagus banget dan masih worth it banget, dengan harga yang cuma 1.600.000 kalian dapat pemain sekelas Jorginho apa namanya, TOT gitu ya. Cuman minusnya dia ada di pace sih, pace-nya dia cuma 79 doang kan, kecil banget ya. Ya itu mungkin yang menurut gue menjadi kekurangannya dia gitu ya. Dan ini desain kartunya bagus sih, desain kartu dari dia tuh nyium Piala Dunia tuh keren ya. Untuk Lothar Matthäus, dia juga salah satu CDM yang bagus banget ya. Dia tuh lebih ke defense, CDM yang defense-nya itu kuat gitu, bukan CDM yang bisa nyerang bagus, bertahan bagus. Menurut gue untuk penyerang dia kurang gitu ya, jadi untuk lebih ke bertahan, makanya itu kalau kayak CDM yang bisa menyerang kan kayak Gravenberch, terus Fred itu kan bisa menyerang tuh dia ya. Jadi ya si Lothar Matthäus ini tuh tipenya tuh yang bertahan cuy ya. Minusnya dia mungkin ada di segi aspek tinggi badan satu, sama juga dengan dia tuh nggak bisa nyerang gitu ya. Tapi ya CDM kalau misalnya kalian mau tugasin dia tuh sebagai CDM yang bertahan ya, Lothar Matthäus ini nggak ada kurangnya gitu. Lanjut kita ke Serie A. Serie A ini paling banyak tuh kan, benar paling banyak icon Serie A yang bagus tuh banyak cuy. Jadi sini kayak ada Nakata. Untuk Nakata masih menjadi cam yang bagus juga, worth it juga untuk kalian pakai ya. Minusnya dia mungkin di pace oke lah, pace oke. Mungkin nggak ada sih. Dev-nya aja bagus di sini ya. Ada 73 dev-nya sih. Defense-nya 73 gitu. Ya. Jadi gitu. Oke, lanjut kita ke Javier Zanetti. Untuk Zanetti, dia itu lebih ke defense ya. RB yang defense gitu, bukan RB yang menyerang cuy. Dan tapi dia juga punya passing yang bagus ya. Kekurangan lain ya selain dengan nggak bisa nyerang, dia nggak ada ya. Apa ya, nggak ada cuy. High juga kan, itu sih kekurangannya dia gitu. Next, Pavel Nedved ini adalah salah satu LM yang bagus juga, dan LM yang bertipikal menyerang banget. Untuk defense dia nggak bisa sih, harusnya ditaruh di LW gitu ya.
Nedved ini gue yang pernah dapat Ballon d'Or kan ya. Iya itu dia si Nedved ya. Jadi menurut gue ini worth it, tapi worthnya itu ditaruh di LW atau di LM yang ada CDM-nya cuy. Jadi defense-nya itu aman lah ya. Lanjut kita ada Socrates. Untuk Socrates ini Champ 5 star 4 star, anjir bagus banget lah ya. Tinggi badannya juga oke, 192. Terus punya defense ya 56 aja, karena bagus defense-nya. Lihat di sini gue lihat tuh dari agresi dan sundulannya doang. Ternyata defense-nya 56. Jadi dia tuh lebih banyak penyerangnya. Oke, lanjut kita ke Nesta. Untuk Nesta ini adalah satu CB yang bagus juga cuy. Ya, dia tuh punya penyundul kuat dan juga kinerja bertahannya yang tinggi. Mungkin minusnya dia tuh ada di pace-nya cuma 90, nggak lebih tinggi dari beberapa CB yang bagus lainnya gitu. Itu aja sih kekurangan dari si Nesta. Lanjut dia adalah Rui Costa. Rui Costa ini salah satu cewek yang bagus juga. Cuman Rui Costa ini minusnya dia ada di walk rate-nya. Di sini walk rate-nya itu sedang dan rendah ya. Kinerja serangannya sedang, kinerja bertahannya itu rendah atau medium low ya. Itulah dia yang membuat dia tuh kurang. Dia juga pengambil tembakan jauh ya cuy. Jadi ya worth it lah. Dan defense-nya dia juga walaupun bagus, defense-nya 72 gitu, ada defense-nya, tapi dia bukan tipikal CM yang bisa defense juga gitu. Karena gue akuin dia tuh suka teraturun cuy. Next adalah Christian Vieri. Untuk Christian Vieri ini tuh masih bagus banget. Mungkin minus dia ada di stamina dan juga apalagi ya, enggak ada sih sama walk rate-nya. Walk rate-nya sama kayak si Rui Costa tadi kan, medium low. Next adalah Cafu. Cafu ini salah satu RB yang bagus juga, worth it banget buat kalian ambil dari Milan ya. Ini worth it sih buat kalian ambil sih. Mungkin kekurangannya dia ada di harga sih, 53 juta. Mahal banget ya. Karena Cafu juga baru keluar kan, jadinya ya mahal cuy. Next adalah dari Ligue 1 Prancis. Untuk Ligue 1 Prancis di sini ada Desailly, Blanc dan Trezeguet. Menurut gua di sini Blanc Trezeguet ini adalah salah satu. Untuk Desailly dulu deh. Desailly ini tuh CB yang bagus, dia punya pace. Ini for your information aja ya. Ini gue nggak tahu nih CB-nya Prancis itu punya pace semua kan, kayak Lenglet pace-nya bagus, Varane pace-nya bagus. Pace itu speed ya, kencengnya gitu, cepet larinya. Nah, terus tadi Varane, Lenglet, terus Fofana punya pace. Ini punya pace di Sally. Jadi CB Prancis ini makanya worth it banget buat kalian pakai cuy. Karena dia punya lari yang kenceng gitu. Dan di sel ini juga dia punya kinerja bertahan yang tinggi dan punya penyundul kuat. Itu yang bikin dia bagus. Next ada Blanc. Nih kalian bisa sendiri kan, Blanc aja 92 PS-nya sih, lumayan gitu ya. Dia ini Blanc ini salah satu CB yang bagus juga, worth it banget buat kalian ambil sih. Next adalah Trezeguet. Untuk Trezeguet, tipe Trezeguet itu adalah kayak si Haaland cuy, bisa gocek tapi berat ya. Itu lah si kayak si Haaland itu kemarin ya. Untuk Trezeguet itu, jadi ya itu sih bikin dia kurang, itu adalah berat. Lanjut kita ke udah habis ya. Di sini ada beberapa pemain yang dari selain dari 5 liga top Eropa ini. Jadi gue bakal di sini kayak gini dulu deh ya. Gue gini dulu cuy, karena emang dia itu bukan dari top 5 liga Eropa. Gue gini-gini aja gue lupa dia dari liga apa. Nah langsung cari. Nah ini dia. Jadi ini tuh dari luar liga Eropa ya. Jadi ada kayak Rijkaard, Eusebio, Kin dan juga Kakak dan juga Hagi. Untuk Frank Rijkaard dia ini dari Ajax Amsterdam ya. CDM yang defense tapi punya attacking yang oke lah ya. Untuk overall segini dia tuh punya penyerangan yang bagus cuy, Rijkaard ya. Lanjut ini adalah salah satu ST yang sering banget dipakai dulu, yaitu Eusebio, karena dia itu punya passing bagus, pace ada, terus shooting bagus, terus juga dia tuh lincah gitu, nggak berat, makanya itu dia sering dipakai. Minusnya dia mungkin ada di tinggi badan ya, dia tuh nggak bisa nyundul, dan juga dia ini tipenya tuh tipe striker kedua atau tipe
pemain yang jadi second striker sama aja kan. Lanjut ada Roy Keane. Roy Keane ini dari Nottingham Forest ya, dan dia EFL Championship. Ini Roy Keane-nya masih Roy Keane yang Champions Nottingham, belum Roy Keane yang Man United. Gue lupa sih dia ini dari Nottingham ya. Kira ini yang CRM ini yang Roy Keane dari MU ya, Roy Keane MU itu maksudnya. Di sini untuk Roy Keane MU menurut gue Nottingham Forest bagus sih cuy. Minusnya dia mungkin ada di apa ya? Minusnya serangannya sih, dia nggak bisa nyerang cuy. Ini asli nggak bisa nyerang, dan pace-nya juga rada pelan ya, 90 gitu. Dia ada satu pemain yang bagus di event Traceran, di event Traceran ya. Jadi emang jarang banget Traceran ini tuh punya pemain-pemain yang bagus. Next adalah Ricardo Isaacson dos Santos Leite anjay, atau Kakak. Minusnya Kakak mungkin nggak ada sih ya. Lihat mungkin staminanya nih jelek cuy, staminanya ya, itu dia mungkin kekurangannya. Dari segi attacking ini semua bagus, dari passing, pace, lincah juga, serangan pisang juga ada, apalagi yang kurang ya kan. Ya. Untuk chemistry ya aman sih ini, walaupun dari MLS tapi aman. Karena dia free camp. Next adalah Haji. Ini ada satu cam yang baru aja keluar ya. Jadi menurut gue ini tetap worth it sih, masih worth it banget buat kalian pakai cuy. Ya. Untuk mungkin minusnya dia ada di negara sih, negaranya tuh Rumania ya, jarang main di Rumania cuy. Itu aja sih untuk minus dari Haji ya. Jadi itulah tadi ya rekomendasi pemain event icon yang ada di FIFA Mobile ya. Jadi gitu. Untuk next konten mungkin gue bakal GRD dulu, habis itu gacha ya, nanti nanya sih konten gacha, habis itu baru enchant icon ya. Insya Allah gue bakal rencana itu gitu. Jadi next mungkin bakal ada GRD lagi ya, buat sekalian nyoba gulit cuy. Gulit nih bos ya. Jadi gitu. Oke. Ya segini aja lah untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue ya, @gaming__, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue, gaming__, dan jangan lupa juga untuk follow nih TikTok teman gue cuy, yaitu adalah Faktos Kidos ya. Faktos Kidos ada semua, pokoknya semuanya itu ada di description ya. Untuk konten temen gue itu yaitu Faktos Kidos, tadi itu adalah Faktos_Kidos ya. Gitu. Jadi untuk kontennya itu adalah dia ini membahas tentang fakta-fakta yang ada di sepak bola gitu, DB lah, debat-debat sepak bola gitu cuy, DB yang ada di sepak bola ya. Jadi gitu ya. Gue akan sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.